Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa li sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan, yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat panitia pelaksana serta peserta lomba yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kiat-kiat menyikapi wabah corona sesuai ajaran Islam. Fenomena wabah COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020 ini semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia. Bagi umat Islam, munculnya suatu pandemi bukanlah suatu hal yang baru. Dalam banyaknya literatur dan dari sejarah, Islam sudah memberikan tuntunan kepada umatnya dikala menghadapi suatu wabah. Di dalam Islam, wabah corona ini adalah suatu bentuk ujian bagi suatu kaum agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimanakah sikap kita sebagai umat Islam menghadapi wabah virus corona ini? Sebagai umat Islam, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus corona adalah makhluk Allah sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya. Ia tidaklah bergerak kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk terhindar dari wabah corona ini, kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri maupun kemampuan makhluk-makhluk Allah lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 64 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu khairu hafiza wa huwa arhamur rahimin. Yang artinya, Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan Dia Maha Penyayang dari penyayang. Yang kedua, kita harus berikhtiar sebagai usaha pencegahan virus corona ini. Selain kita meminta perlindungan kepada Allah, kita melakukan usaha-usaha, di antaranya adalah rajin mencuci tangan, rajin menggunakan masker, serta menghindarkan diri dari keramaian. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila salah satu dari kalian mendengar terdapatnya wabah penyakit, maka janganlah kalian ke tempat itu. Dan apabila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk pelarian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar, maka semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakalkan kepadanya karena hidup dan mati kita berada di tangannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kepada Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Dan yang terakhir adalah kita yakin akan adanya kesembuhan. Kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan kepada hambanya. Dan kita juga yakin bahwa Allah yang menurunkan suatu penyakit pasti akan ada obat bersamanya. Dan demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.